Bagian ketiga dari materi ini adalah pemeriksaan error. Di dalam membahas penyelesaian secara numerik, kita harus memperhatikan error ya, atau kesalahan menghitung atau kesalahan penghitungan. Dalam hal ini kita coba bahas tentang pemeriksaan error. Jadi, pemeriksaan error ini diperlukan untuk melihat akurasi dari metode ini. Pada kesempatan ini, kita coba melihat 3 teknik ya, di dalam menentukan pemeriksaan errornya. Yang pertama, apa yang disebut sebagai teknik hasil bagi perbedaan. Ya, jadi hasil bagi perbedaan. Jadi perbedaan T dengan perbedaan Y. Nah, jadi kalau kita perhatikan persamaan diferensial yang awal tadi, ya, yaitu D per dt sama dengan FTY pada setiap titik T, ya. Jadi di sana kita sebut T-nya adalah Tn, T yang ke N, maka apabila kita melihat penyelesaian, kita sebut V gitu ya, maka dV per dt pada setiap titik Tn itu harus sama dengan F pada Tn, VTN gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya samaannya kan FTY gitu ya. Nah, hampiran ini ya, jadi hampiran dari turunan ini kita bisa hitung menggunakan hasil bagi perbedaan, yaitu perbedaan Y dan perbedaan T, atau penyelesaian yang kita sebut V, maka perbedaan V terhadap perbedaan T. Yaitu apa? Bahwa dV VTN tambah 1 kurang VTN kita bagi dengan Tn tambah 1 kurang Tn, itu kira-kira ya, hampirannya sama dengan nilai F pada Tn, yaitu FTN Vn. Nah, sehingga kalau di sini kita ganti ya, VTN itu dengan Yn tambah 1 dan kemudian tadi VTN tambah 1 kita ganti dengan Yn tambah 1 dan kemudian VTN-nya kita ganti dengan Yn, maka kita dapatkan dengan merubah posisi-posisinya, kita mendapatkan Yn tambah 1 sama dengan Yn ditambah FTYN dikali dengan Tn tambah 1 kurang Tn. Nah, ini akan merupakan bentuk dari formula Euler. Kemudian kita perhatikan teknik yang berikutnya yang disebut sebagai teknik persamaan integral. Jadi kalau kita tadi mempunyai sebuah persamaan F aksen atau Y aksen sama dengan FTY gitu ya, Y aksen dan FTY, maka kalau kita mengintegralkan sisi kiri dan kanan terhadap T pada rentang Tn sampai Tn tambah 1 itu harus sama dengan integralnya serupa gitu ya, integralnya sama. Jadi integral Tn sampai Tn tambah 1 V aksen T dt itu harus sama dengan integral Tn sampai dengan Tn tambah 1 dari fungsi F T Vt dt. Dan ini langsung ya, kita beri integral sebelah kiri, integral sebelah kanan. Nah, kalau kita melihat di dalam integral ini bahwa integral Ft Vt dt itu ya, secara metode integrasi secara numerik ini pernah kita pelajari di analisis real ya, tentang integrasi, pendekatannya atau hampirannya ya. Maka integral tersebut adalah hampirannya itu merupakan perkalian dari
Tn tambah 1 kurang Tn, yaitu panjang dari garis horizontal, dan kemudian dikali dengan tinggi. Ya. Jadi tinggi itu kalau kita melihat fungsinya adalah fungsi FTY, ya tentunya tingginya itu adalah FTY. Gitu. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan hampiran itu merupakan luasan kurva, luasan di bawah kurva gitu ya, yang kita hampiri dengan hampiran nilai konstan. Di mana di sini kita ambil hampiran konstannya adalah nilai V yang kita nyatakan sebagai mewakili adalah nilai pada titik Tn gitu ya. Jadi pada panah putus-putus yang warna biru ya memperlihatkan itu sesuai dengan di fungsinya sebagai hampiran dari integral tadi. Nah, namun demikian karena nilai-nilai hampiran FTY dikali dengan Tn kurang 1, di mana Tn tambah 1 dikurang Tn, itu adalah H, maka berarti di sini bahwa Vtn tambah 1 itu sama dengan Vtn ditambah H kali Ftn Vtn. Nah, secara serupa kalau kita gantikan V dengan Y, ya, jadi V Tn tambah 1 kita simbolkan dengan Yn tambah 1, kemudian Vtn kita ganti dengan Yn secara serupa, maka kita dapatkan rumusan Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah H kali Ftn Yn. Nah, ini juga merupakan formula Euler yang kita dekati menggunakan teknik persamaan integral. Teknik yang ketiga dari pemeriksaan error ini yaitu apa yang kita pernah pelajari juga di analisis real, yaitu deret-Taylor. Deret-Taylor adalah sebuah deret yang bisa menentukan nilai suatu fungsi pada suatu titik menggunakan nilai-nilai fungsi tersebut pada titik di dekatnya. Jadi kalau kita katakan suatu titik dengan titik di dekatnya, kita di sana secara analogi itu menggunakan jarak h kepada yang di dekatnya. Nah, jadi deret-Taylor itu dinyatakan kalau Vtn adalah Vtn tambah h itu adalah yang titik tersebut, kemudian titik Tn adalah yang sebelahnya, maka Tn tambah h itu adalah jaraknya h terhadap Tn. Nah, sehingga kita mempunyai deret Taylor ya dari fungsi Vt itu, yaitu Vtn tambah h adalah sama dengan Vtn ditambah turunan pertama V tersebut pada Tn dikali dengan jarak. Baru kemudian turunan kedua ya, V tersebut pada Tn juga dikali dengan h kuadrat per 2 faktorial. Dan seterusnya ya. Biasanya kita juga secara umum menulis sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dari turunan ke n gitu ya. Mulai dari 0, jadi kalau konstanta itu turunan dari 0 sampai dengan tak hingga dari h pangkat n per n faktorial. Jadi itu rumus umumnya ada di analisis real 1 ya. Nah, sehingga kalau ini kita nyatakan sebagai bentuk persamaan diferensial tadi ya, maka Vtn tambah 1 itu bisa kita nyatakan sebagai Vtn secara serupa, dan kemudian V aksen Tn H itu kan tadi adalah F Tn Vtn gitu. Ya, jadi V aksen Tn itu adalah F Tn Vtn kemudian dikali dengan H. Dan seterusnya gitu ya. Nah, namun di sini kita hanya mengambil suku
dua suku pertama saja ya, yaitu sampai batasnya pada turunan pertama. Nah, untuk turunan kedua dan seterusnya kita anggap sebagai sisa, suku sisa. Nah, sehingga suku sisa inilah yang kita pandang sebagai error dari metode ini ya, untuk bisa menghampiri nilai yang sesungguhnya.